apabila ada salah kata, soalnya saya beberapa kali melakukan podcast. Sebelum saya mulai buat podcastnya ada agak kurang rasanya kalau belum perkenalan diri. Nah, marilah kita mulai perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Valentino Video. Saya di sini sebagai host dalam podcast kita kali ini, dan saya kali ini tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya yang ada 4 narasumber. Oke, sebelum kita memulai, ada baiknya kita berpantun karena tak elok rasanya di negeri kita kalau tidak berpantun. Pergi ke Kepoli membeli bakia, kurang ke Pangapinang membeli roket. Semoga kita senantiasa bahagia dengan menyaksikan podcast Milen. Baiklah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang gaya hidup zaman sekarang dengan tema atau topik mager tidak membuat menjadi better. Baiklah, kita akan ngomongin narasumber pertama. Pada narasumber pertama dipersilakan untuk duduk di tempat yang tersediakan. Baiklah, sebelum narasumber pertama memaparkan materinya, ada baiknya kita minta narasumber pertama untuk memperkenalkan diri terlebih dulu. Silakan narasumber pertama. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Sally Mauren. Di sini saya sebagai narasumber pertama kita pada pagi hari ini. Baiklah, saya akan bertanya pada narasumber pertama. Pastinya tidak sebagai generasi muda tidak luput dari namanya sikap mager. Walaupun kita sendiri sering mager ya. Saya akan bertanya pada narasumber pertama, apa itu mager dan kira-kira penyebabnya apa bisa muncul? Oke, jadi menurut saya nih ya, mager itu adalah singkatan dari malas gerak. Nah, jadi dalam bahasa gaulnya nih, mager itu mengungkapkan suatu kegiatan seseorang itu yang tidak mau dilakukan dengan alasan yang pastinya alasan tertentu. Jadi sehingga pada zaman sekarang itu, karena sekarang itu udah banyak banget bahasa gaul, disingkatlah menjadi mager, malas gerak. Nah, jadi ternyata ya, seperti yang kita ketahui, mager itu adalah ungkapan atau mengartikan bahwa seseorang itu tidak ingin melakukan suatu aktivitas. Jadi dia itu lagi malas-malasan, pastinya tidak mau melakukan suatu kegiatan, atau kerjanya itu cuma mau scroll aja, sambil baring-baringan, tidur-tiduran. Nah, jadi begitu kalau menurut aku mager itu gitu. Jadi dia itu ya dalam bahasa gaulnya singkatan dari malas gerak. Nah, ketika seseorang itu udah notice atau buat postingan bahwa dia itu lagi mager, bahwa jadi dia itu udah notice bahwa dirinya itu mager, malas gerak. Jadi tidak mau melakukan suatu aktivitas. Ketika kamu ajak aja dia tidak mau. Oke, jadi gitu. Nah, terus apa sih penyebabnya? Nah, penyebab dari mager itu apa? Jadi menurut pengetahuan aku nih, penyebab dari mager itu ada 6. Oke, yang pertama yaitu adalah banyak pikiran atau bingung. Jadi ketika seseorang banyak masalah, pastinya dia bakal banyak pikiran. Yang menyebabkan apa? Dia itu bingung, muncul rasa bingung, mau melakukan aktivitas apa itu bingung. Nah, disitulah timbulnya rasa mager yang berkepanjangan. Bener banget kan? Jadi yang kedua, nah kalau tadi itu rasa bingung, yang kedua itu bergadang. Pastinya kalau sering bergadang itu akan membuat rasa capek yang berlebihan pastinya ya. Nah, sehingga ketika menjelang pagi atau datangnya hari esok itu akan membuat rasa ngantuk. Nah, jadi aktivitas itu mager banget. Kerjaan kita itu cuma mager aja. Kalau misalnya rasa ngantuk, apalagi kalau masuk kelas ya, ngantuk. Nah, gimana? Mager banget. Oke. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga itu capek atau ngantuk. Seperti yang pertama tuh kayak bergadang, ketika kita udah merasa lelah, capek, badan itu capek, kita tuh gak mau melakukan kegiatan apapun. Nah, jadi kegiatannya apa? Diem, mager aja, maunya kayak gitu tidur-tiduran, males-malesan gitu. Itu yang ketiga. Terus selanjutnya yang keempat, itu kebanyakan diam. Jadi untuk orang yang biasanya kebanyakan diam ya, yang introvert itu susah memunculkan dirinya atau susah menampilkan dirinya di depan umum, itu lebih agak diam, terus dia mager ya. Karena apa? Karena dia itu gak bisa menampilkan dirinya di depan orang banyak ya. Terus, nah itu yang keempat. Yang kelima itu ada rasa bosan. Ketika kita melakukan aktivitas, pastinya yang menonton setiap harinya itu gitu aja, pulang sekolah, berangkat sekolah, kuliah, terus belajar, terus pulang, besoknya gitu juga menonton, itu pastinya membuat rasa bosan. Kayak ini tuh gak pulang ya. Selanjutnya yang terakhir itu apa? Kegiatan yang pasif. Maksud pasif itu kayak kegiatan yang diulang-ulang seperti apa? Kayak game. Pastinya yang game itu kalau udah kecandu itu nggak mau lagi angkat kaki, angkat tangan tuh nggak mau lagi. Pastinya udah mager, diajak ke sana sini nggak mau. Benar sekali. Oke, selanjutnya seperti apa lagi? Seperti kegiatan yang pasif, scroll yang pastinya ya. Apalagi sebagai mahasiswa ya. Oke, jadi itu penyebabnya. Oke, secara garis besar kita sudah memahami apa itu mager beserta penyebabnya. Sekarang saya akan dijelaskan oleh narasumber pertama itu penyebab mager adalah terlalu banyak pikir atau terlalu berlebihan dalam pemikiran. Nah, saya akan tanya pada narasumber pertama. Pernah nggak sih kamu mengalami hal tersebut? Kira-kira hal tersebut membuatmu jadi mager atau malah jadi sebaliknya? Itu menarik ya. Oke, jadi aku tuh kalau ditanya dari sendiri tuh pernah nggak mager? Pastinya pernah. Setiap orang mungkin pernah ya merasakan mager pastinya. Ya pernah, karena apa? Penyebabnya itu banyak banget. Kayak tadi ketika ada masalah, setiap orang tuh pasti punya masalah. Ya pasti benar banget, aku bakal merasakan
wasit. Ya bagi anak yang suka crawl gitu, itu pastinya mager banget, diajak sini nggak mau, ajak sana nggak mau. Oke, jadi gitu kalau dari pandangan aku gitu. Kalau nanya sih, aku pernah nggak mager pernah. Oke, baik. Bagus sekali materi dari narasumber pertama. Terima kasih Pak dan narasumber pertama atas materi pembahasan hari ini. Sekarang kita lanjut ke narasumber kedua. Oke, tadi kita sudah mendengar pemaparan materi dari narasumber satu. Sekarang kita lanjut ke pemaparan materi dari narasumber dua, yaitu tentang contoh-contoh gaya mager. Kepada narasumber dua, silakan untuk duduk di tempat yang disediakan. Oke, sebelum memulai pemaparan materi pada narasumber kedua, dipersilakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Setia Utami. Saya akan menyampaikan materi yang kedua. Oke, silakan pada narasumber menjelaskan materi. Mungkin saya akan memberikan beberapa contoh di kehidupan sehari-hari seperti di kampus, di rumah, di lingkungan sekitar. Mungkin kalau di kampus itu kan kita sering ada organisasi seperti Hima. sama lain, misal PKM kayak gitu kan. Pasti kalau anak yang mager di kampus itu pasti nggak mau ngikutin kegiatan tersebut. Pasti milih kayak kampus pulang. Mending pulang. Ya, pasti milih pulang daripada ikut kegiatan karena mager kan. Pasti malesnya tuh yang wah kayak nanti ya kayak gitu lah. Kalau di rumah tuh paling kalau kita diperintah orang tua kan sering kan kayak disuruh ke toko kayak gitu kan pasti ada lah rasa magernya itu kayak gimana gitu loh, disuruh pergi ke toko sih dia mau mager kayak Ya, gitu. apalagi kalau udah kasih kami HP itu Ya, nggak bisa. pasti nggak mau lah. Pasti ada Berontak. ya seperti ada gimana ya, ada sautan atau ucapan yang nggak enak kayak gitu. Kalau yang lainnya paling kalau di lingkungan kayak jarang berinteraksi sama tetangga seperti itu. Kalau jarang ngegurin orang tua, jarang kumpul lagi lah sama teman-teman sedekat rumah gitu. Oke, pada narasumber kedua, terima kasih atas pemaparan materinya. Saya bertanya pada narasumber kedua, kira-kira apa saja sih contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari kamu misalnya di rumah ya atau enggak di kampus? Bisa nggak sih? Paling kalau di kampus ya gitu, kalau ada kegiatan seperti Ormawa atau Hima kayak gitu mending nggak ikut aja, kalau kecuali ada bimbingan atau kegiatan ya kecuali wajib pasti harus ikut kan. Kecuali kalau nggak wajib tuh mending nggak ikut kayak gitu aja sih. Oke, baik. Sekian dari materi pemaparan dari narasumber kedua. Sekarang kita sambut ke narasumber tiga. Terima kasih ya narasumber kedua atas pemaparan materinya. Ya, terima kasih sudah memberikan materi yang saya kasih. Maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber pertama yang kedua, jadi kita sudah tahu contoh-contoh yang dipakai. Pastinya kita tidak mungkin kalau kita mager gitu kan, terutama narasumber saya pun kasihnya cara mager, apalagi sama tugas kuliah dan lain-lainnya berdekatan gitu. Lalu kita membahas selanjutnya tentang dampak gaya hidup mager, apakah memiliki dampak baik atau negatifnya, kita akan mengetahuinya setelah dari pemaparan materi oleh narasumber ketiga. Oke, silakan pada narasumber ketiga untuk diberi tempat. Oke, di sini saya narasumber ketiga akan menjelaskan tentang dampak baik dan baik maupun dampak buruk mengenai gaya hidup mager. Oke, sebelum memulai materi silakan untuk memperkenalkan diri narasumber ketiga. Baik, perkenalkan nama saya Aksan Diani. Tentunya hadirnya saya di sini akan menjelaskan apa sih dampak dari mager tersebut. Dari namanya aja kita udah tahu ya, namanya mager, artinya malas gerak. Itu pasti dari dari sifat malas itu pasti ada dampak negatif ya tentunya. Nah, apa aja sih dampaknya tuh? Pertama, dampaknya bisa menunda kesuksesan. Kenapa tuh? Nah, tentunya dari mager itu sendiri kan pasti kita kayak sering nunda-nunda pekerjaan kan ya, sering nunda-nunda pekerjaan, sering malas buat ngerjain sesuatu, dan tentunya itu dapat menghambat kesuksesan kita. Makanya buat teman-teman jangan suka mager, karena ya kalau apa-apa tuh mager pasti sulit nih buat menuju ke kesuksesan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua tuh kita tuh jadi nggak percaya diri nih, jadi nggak disiplin, terus munculnya sikap pesimis. Nah, kenapa tuh? Dari yang suka nunda-nunda tadi tuh kita tuh jadi kayak ngerasa nggak percaya diri sama kemampuan kita sendiri, terus jadi ngerasa insecure, terus nggak disiplin, sering menunda-nunda pekerjaan. Tadi itu kan termasuk dari sifat nggak disiplin kan ya teman-teman. Tuh, terus yang ketiga tuh jadi tertutup, jadi pribadi yang tertutup, gak suka bersosialisasi. Itu juga kan karena orang yang memiliki sifat mager tuh biasanya males nih buat ikut hangout, buat ikut kumpul-kumpul sama temen tuh pasti males kan ya, karena mager sendiri. Terus itu juga tuh bisa jadi dampak negatif karena kita jadi suka menyendiri, suka cuma di rumah aja nonton drakor, nyemil, terus tugas tuh nggak dikerjain. Nah, terus dampak yang keempat tuh bisa terjadinya obesitas. Kenapa tuh? Karena orang mager tuh tentunya males buat olahraga. Kalau diajak olahraga tuh pasti enggak, mager, kayak males buat lari atau males apa buat olahraga. Itu bisa memicu obesitas nih bagi teman-teman yang suka mager. Lalu yang terakhir nih bisa terkena stres. Kenapa tuh? Nah, karena sekarang kan banyak nih, apalagi banyak seliweran. Kalau mahasiswa tuh ada yang itulah mengakhiri hidupnya. Itu juga kan pengaruh tentunya dari stres itu sendiri kan ya. Kenapa? Mager itu sendiri tuh tentunya bisa memicu kita tuh kayak malas buat ngapa-ngapain, malas buat gerak, malas buat kesini, malas buat intinya malas lah buat ngapa-ngapain tuh. Nah, itu tuh bisa memicu tidak
hormon endorfin pada diri kita. Hormon endorfin itu hormon apa sih? Itu tuh hormon yang bisa mengeluarkan rasa bahagia. Nah kalau kita tuh nggak ada gerak, nggak bergerak, maksudnya nggak bersosialisasi, nah hormon itu tuh bisa nggak muncul. Nah, itulah yang memicu munculnya rasa stres, depresi. Nah itulah mengapa anak-anak Gen Z tuh banyak kan yang pada stres, karena ya itu karena mager itu sendiri tuh dampaknya tuh lumayan banget buat kehidupan kita. Jadi kalau menurutku sih mungkin dampak baiknya nggak ada ya, dari namanya aja udah mager dan malas itu tuh udah konotasinya tuh udah pada ke hal-hal negatif kan dari malas itu. Jadi mungkin untuk dampak positifnya lebih ke nggak ada sih, lebih ke banyak dampak negatifnya sih ya kalau menurut aku. Masih aja sih penjelasan dari aku. Oke, terima kasih pada narasumber bertiga. Tinggal di teman-teman, kalau mager itu nggak ada yang namanya dampak positif. Dia ada tiga sama narasumber bertiga dampaknya udah negatif. Terutama pastinya kali juga buat kita kan masih muda, mungkin lah masih sekitar kan. Pas kalian masih sehat makan, nah makanya dari itu jangan mager. Betul, anak muda tuh harus semangat, gak boleh mager-mager, gak boleh malas, harus aktif. Udah segitu aja. Ya, terima kasih narasumber ketiga pemaparan materi yang bagus sekali dalam hari ini. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita tentang solusi. Terima kasih. Oke, kita materi selanjutnya kita akan menjelaskan tentang solusi atau penyelesaian dari hidup mager. Ya, pastinya sih dan yang bisa lepas sih dari namanya malas atau mager. Terutama kita sebagai generasi muda sekarang yang di era digital seperti ini, kok kayaknya tidak bisa bertemu. Makanya kita akan dijelaskan tentang solusi untuk penyelesaiannya oleh narasumber keempat kita. Narasumber keempat silakan Mas tunjuk topik yang disediakan di sini. Oke, kepada narasumber keempat sebelum memperkenalkan diri, silakan memperkenalkan diri dulu. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Dewi Syafira. Saya akan menjelaskan di mana solusinya menghadapi kehidupan mager di dunia mahasiswa sekarang. Silakan narasumber keempat. Oke, saya mempunyai beberapa poin untuk menyelesaikan atau solusi dari kehidupan mager tersebut. Yang pertama, kita harus memahami mengapa kita merasa mager. Bisa tersebut kelelahan, ataupun kurang istirahat, maupun banyaknya aktivitas ataupun tugas-tugas di era mahasiswa sekarang. Yang kedua, kita melakukan hal-hal yang efektif seperti kita bisa menjadwalkan apa sih kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, ataupun kita bisa menemukan hal-hal yang positif ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Yang ketiga, kita bisa mencari dukungan ataupun support, yaitu bisa jadi dari teman ataupun keluarga, kerabat terdekat. Mereka bisa menjadi support kita dalam hal-hal yang mungkin kita merasa kesusahan maupun merasa banyak banget sih tugas ataupun masalah hal yang di luar dari pribadi kita. Yang keempat, kita bisa cari dukungan atau support system mungkin ya dari teman, orang tua ataupun pacar ya di era mahasiswa atau Gen Z sekarang mungkin. Oke, yang terakhir, kita jangan ragu untuk melangkah dan menemukan hal-hal yang baru, mungkin dari mengikuti kegiatan ataupun organisasi di kampus ataupun hal-hal yang baru itu jangan pernah ragu untuk kita dapat mengikutinya. Oke, jadi teman-teman jangan merasa malas. Malas itu adalah hal yang normal, tapi jangan terlalu dinikmati rasa malas tersebut dapat kita hindari. Dan yang tadi poin-poinnya untuk menyelesaikan rasa malas tersebut. Oke, materi yang sampai kayak narasumber keempat. Sekarang saya tanya pada narasumber keempat yang kira-kira kan dalam mengatasi hal tersebut pastinya ada tantangan karena tidak mungkin di masalah itu tidak ada tantangan baik itu kecil maupun besar. Contohnya seperti yang dijelaskan tadi tentang jadwal nih. Cara kita kan sudah akan membuat jadwal, tiba-tiba jadwal itu berubah, pastinya akan menimbulkan masalah baik kecil maupun besar. Kira-kira bagaimana menurut narasumber? Oke, baik. Kita bisa ambil dari pengalaman makan ya. Teruntuk mahasiswa yang sekarang ataupun yang ngekos, pasti rasa malas untuk ambil makan ataupun masak itu kan akan berdampak kesehatan buat mereka maupun sakit, dan itu dapat menyusahkan kedua orang tua juga mereka. Itu juga sih yang dapat saya sampaikan. Oke, intinya dari podcast kita kali ini tentang sikap mager adalah sikap mager itu tidak ada yang namanya sikap yang berdampak baik, adanya juga berdampak buruk. Dan jangan juga sikap tersebut kita terbiasakan, karena kalau kita biasa, dampak negatifnya akan terasa langsung pada kita semua. Ya, kita sampai penghujung acara. Sekian materi dari podcast kita kali ini. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin menanyakan sesuatu, silakan kalau video ini diposting, silakan yang di komen di sini. Kalau sempat saya balas, kalau nggak sempat ya udah sih, nggak apa-apa. Oke, sekian, terima kasih. Bye. Bye.